Halo, saya Farhan Maulana. Saya dari kelompok yang beranggotakan Muhammad Dabis, Nailul Autor, dan Farel Doni. Di sini saya mau membahas soal proses terjadinya globalisasi dan permasalahan sosial di era globalisasi. Nah, sebelum masuk ke detail dan lain-lainnya, saya akan memaparkan apa itu globalisasi. Globalisasi secara umum adalah proses mendunianya suatu hal sehingga batas antara negara menjadi hilang. Globalisasi bisa didukung oleh berbagai faktor seperti perkembangan teknologi, transportasi, ilmu pengetahuan, dan telekomunikasi yang kemudian berpengaruh pada perubahan berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat. Di sini ada pengertian globalisasi menurut para ahli. Yang pertama dari Mauro Guillen. Dia berpendapat bahwa globalisasi adalah pertukaran arus barang, jasa, uang, orang, informasi, dan budaya ke seluruh dunia. Proses tersebut mengarah pada ketergantungan yang lebih besar dan kesadaran bersama masyarakat di seluruh dunia. Itu adalah salah satu pengertian globalisasi menurut Mauro Guillen. Yang kedua di sini ada tokoh yang bernama George Rizer. Dia mendefinisikan globalisasi sebagai proses transplanet, proses atau serangkaian proses peningkatan likuiditas dan arus multiarah yang berkembang dari orang, objek, tempat, dan informasi serta struktur imunagnahan. Likuiditas menunjukkan kondisi yang awalnya terbatas kini makin mudah bergerak berpindah dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Nah, dan yang terakhir di sini adalah tokoh yang bernama Douglas Kellner mengemukakan bahwa globalisasi berhubungan erat dengan seperangkat relasi sosial, aliran komoditas, kapital, teknologi, dan ide-ide. Penduduk yang melewati batas-batas nasional melalui jaringan masyarakat global. Ya, itu tadi adalah definisi globalisasi menurut para ahli. Nah, di slide selanjutnya di sini ada proses terjadinya globalisasi. Proses terjadinya globalisasi ada dua. Yang pertama ada era pramodern globalisasi. Era ini adalah proses globalisasi yang terjadi sebelum manusia mengenal teknologi modern seperti sekarang. Aktivitas global manusia seperti migrasi telah terjadi di era zaman ini. Zaman ini ditandai oleh keberadaan kerajaan, penyebaran agama, jalur perdagangan, Silk Road, dan migrasi antar benua. Periode ini berlangsung sekitar 3500 sebelum Masehi hingga 1500 sebelum Masehi. Nah, yang kedua ada era modern. Awal globalisasi selanjutnya. Pada periode tahun 1500 sampai 1600-an terjadi kebangkitan Imperium Maritim Eropa dengan imperium utama seperti Portugal dan Spanyol dan diikuti oleh Belanda dan Inggris. Ini menjadi titik balik ekspansi negara-negara kolonial Eropa ke benua lainnya. Selanjutnya ada era modern globalisasi. Era ini berlangsung sekitar tahun 1800-an hingga 1900-an dan berbeda dengan era sebelumnya yaitu era modern awal. Perbedaannya terletak pada tujuan ekspansi Imperium Eropa, cara mengelola perdagangan global, dan tingkat pertukaran informasi. Era modern globalisasi ditandai dengan meningkatnya perdagangan internasional yang didukung oleh perkembangan bank multinasional, alat komunikasi, dan transportasi yang semakin modern. Yang terakhir ada era kontemporer. Pada era ini, globalisasi semakin mudah dan cepat dalam membantu kebutuhan manusia untuk mengakses informasi dan memperoleh kebutuhannya. Kemajuan teknologi yang terus berkembang menjadi ciri khas dari globalisasi era kontemporer kolonial Eropa ke benua lainnya. Nah, untuk pembahas selanjutnya ada contoh globalisasi. Yang pertama dari bidang ekonomi. Contohnya adalah perdagangan internasional, perusahaan multinasional, dan e-commerce global. Yang kedua ada di bidang budaya, penyebaran budaya melalui film, musik, dan mode dari negara ke negara lain seperti K-pop, Hollywood, dan lain-lain. Yang ketiga ada bidang pendidikan. Contohnya adalah program pertukaran pelajar internasional dan universitas global dan kursus daring. Yang terakhir di bidang teknologi, contohnya ada internet, media sosial, telekomunikasi global yang menghubungkan orang di seluruh dunia. Nah, selain menyebabkan keuntungan, globalisasi juga menyebabkan permasalahan sosial.
Yang pertama ada ketimpangan ekonomi. Meskipun ekonomi global berkembang, kesenjangan antara kaya dan miskin semakin besar. Yang kedua, eksploitasi tenaga kerja. Perusahaan multinasional kadang mengeksploitasi buruh di negara berkembang dengan upah rendah. Yang ketiga ada penurunan identitas budaya. Budaya lokal terancam oleh dominasi budaya global. Yang keempat ada kejahatan dunia maya. Peningkatan cybercrime akibat penggunaan teknologi dan internet yang masif. Nah, di sini kita ada solusi untuk mengatasi permasalahan global di era globalisasi. Yang pertama ada peningkatan pendidikan. Dengan memberikan pelatihan keterampilan dan pendidikan yang relevan untuk menghadapi persaingan global. Yang kedua, regulasi ketat. Mengatur perusahaan multinasional untuk memastikan pelindungan terhadap bunuh dan lingkungan. Yang ketiga, mempertahankan budaya lokal. Mendorong masyarakat untuk melestarikan dan mempromosikan budaya lokal di tengah arus globalisasi. Yang keempat, kerjasama internasional. Memperkuat kerjasama antar negara dalam menangani masalah global seperti kejahatan dunia maya, pengangguran, dan ketimpangan ekonomi. Nah, dari semua slide di sini akan saya sampaikan kesimpulannya. Kesimpulannya adalah globalisasi adalah fenomena yang menghubungkan negara-negara di seluruh dunia melalui berbagai aspek seperti ekonomi, teknologi, budaya, dan politik. Meskipun membawa banyak manfaat seperti pertumbuhan ekonomi global, peningkatan pertukaran informasi, dan integrasi budaya, globalisasi juga menimbulkan sejumlah permasalahan sosial seperti ketimpangan ekonomi, eksploitasi tenaga kerja, hilangnya identitas budaya, dan peningkatan kejahatan di dunia maya. Untuk mengatasi masalah ini dibutuhkan solusi yang terstruktur, termasuk peningkatan kualitas pendidikan, regulasi ketat terhadap perusahaan multinasional, pelestarian budaya lokal, dan penguatan kerjasama internasional. Dengan pendekatan yang adil dan berkelanjutan, manfaat globalisasi dapat dirasakan lebih merata dan dampak negatifnya dapat diminimalkan. Sekian, terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.